Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Nawas bisa makan gratis dengan kecerdikannya. Diceritakan pada suatu hari Abu Jahil sibuk berbelanja di pasar. Tanpa ia duga ia bertemu dengan sahabat lamanya. "Wahai Abu Jahil, apa kabar?" tanya sahabatnya. "Kabar baik, lama ya kita tidak bertemu," balas Abu Jahil. Kemudian sahabatnya mengajak Abu Jahil ke rumahnya dan menjamunya dengan makanan. "Wahai kawan, aku merasa tersanjung dengan penghormatan ini. Kamu memang sahabatku yang istimewa. Besok aku akan mengundangmu ke rumahku untuk makan siang," pinta Abu Jahil pada temannya. "Baiklah Abu Jahil, insya Allah aku akan datang besok," jawab sahabatnya itu. Keesokan harinya Abu Jahil membeli 2 ekor kelinci. Tapi ia merasa bingung bagaimana cara memasak kelinci ini. Kemudian ia teringat pada tetangganya yang bernama Abu Nawas. "Abu Nawas kan pandai memasak. Aku akan minta bantuannya," pikir Abu Jahil. Abu Jahil kemudian mendatangi rumah Abu Nawas dan mengutarakan maksudnya. Tentu saja Abu Nawas dengan senang hati bersedia membantunya. Saat Abu Nawas sibuk memasak, Abu Jahil berkata kepadanya, "Abu Nawas, aku tinggal sebentar menjemput sahabatku di pasar, sebab dia belum tahu alamat rumahku yang saat ini," kata Abu Jahil. Abu Nawas pun menjawab, "Iya, kamu pergi saja Abu Jahil. Aku akan buat masakan sop kelinci yang paling nikmat dan lezat." Setelah Abu Jahil pergi, sop kelinci yang dibuatnya sudah matang. "Sepertinya lezat juga sop daging kelinci ini," pikir Abu Nawas. Ia pun mencicipinya satu iris. Mantap rasanya. Karena merasa ketagihan, ia menyantap daging kelinci satu persatu sampai tersisa sedikit. Tidak berselang lama, datanglah Abu Jahil bersama sahabatnya. "Wahai Abu Nawas, ini sahabatku sudah datang. Ayo siapkan makanannya," kata Abu Jahil. Abu Jahil, "Tapi lebih nikmat kalau ditambah dengan roti," ucap Abu Nawas. "Baiklah, aku akan keluar sebentar untuk membeli roti Abu Nawas," kata Abu Jahil. Sementara sahabat Abu Jahil duduk menunggu di ruang tamu. Ketika Abu Jahil keluar untuk kedua kalinya, Abu Nawas malah menghabiskan sop kelinci yang dimasaknya. Selanjutnya Abu Nawas berpikir bagaimana caranya agar Abu Jahil tidak marah. Tiba-tiba muncullah ide brilian di otak Abu Nawas. Ia kemudian menemui sahabat Abu Jahil yang duduk menunggu di ruang tamu. "Apakah kamu tahu kenapa diundang ke rumah Abu Jahil?" tanya Abu Nawas. "Aku tahu, karena aku ini adalah sahabatnya," jawab sahabat Abu Jahil. "Berarti kamu tidak tahu kan alasan yang sebenarnya?" kata Abu Nawas pura-pura sedih. "Memangnya ada apa dengan Abu Jahil?" tanya sahabat itu penasaran. "Sebenarnya sudah sejak lama dia sudah gila. Sudah berobat kemana-mana, tapi tidak ada satupun yang menyembuhkannya. Kemudian ada tabib yang menyarankan Abu Jahil memakan telinga manusia. Dan ternyata manjur. Abu Jahil semakin membaik dan mulai mengenali siapa saja sahabatnya. Dan alasannya mengajakmu kemari agar bisa memotong telingamu untuk dimakan," kata Abu Nawas. "Apakah ini serius?" tanya sahabat Abu Jahil. "Kalau kau tidak percaya, lihatlah ke dapur. Aku disuruh memasak sop tapi tidak ada dagingnya.
karena dia menginginkan kedua telingamu itu, ujar Abu Nawas. Spontan saja sahabat Abu Jahil masuk ke dapur dan melihat sop yang dibuat oleh Abu Nawas. Ternyata benar, aku harus secepatnya pergi dari sini, pikir sahabat Abu Jahil. Ketika hendak pergi keluar, ia berpapasan dengan Abu Jahil tepat di depan pintu. Maaf kawan, aku terlambat. Aku akan segera menyiapkan hidangannya, kata Abu Jahil. Kemudian Abu Jahil masuk ke dalam dan memberikannya kepada Abu Nawas. Mana sop kelincinya Abu Nawas? Tanya Abu Jahil. Begini Abu Jahil, sahabatmu mengambil 2 daging kelinci dan menyembunyikannya di balik bajunya. Lihatlah sahabatmu keluar dan lari karena dia ketakutan dan malu kepadamu, ucap Abu Nawas. Abu Jahil menengok ke arah ruang tamu. Benar saja sahabatnya sudah pergi keluar. Abu Jahil pun berlari menyusul sahabatnya. Wahai kawan, ambillah 1 saja dan berikan 1 untukku, teriak Abu Jahil. Kau gila ya? Itu sama sekali tak mungkin kuberikan. Sahabatnya mengira Abu Jahil meminta telinganya. Ia pun merasa ketakutan dan berlari tambah kencang. Abu Nawas yang menyaksikan itu tertawa terpingkal-pingkal dibuatnya. Demikian cerita yang kocak dan singkat dari Abu Nawas yang bisa kami sajikan. Dan jangan lupa untuk mendukung channel kami agar berkembang ke depannya dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.